kuwi. Tak ngomong nguprak-ngupruk. Besok bal-balan kan. Ya. Terus Mas, suwun Mas. Lah mung nonton tok iki pingin ae. Ya ora iso kudu nonton bal-balan malu bal-balan. Halo bal-balan ndak apa-apa ya Mas? Enggak masalah. Terima kasih. Wah, seneng aku. Pikiran itu kok gini. Iki. Ya yuk. Coba terbang. Iki latihan nih kira-kira terus nek latihan terus ngene kira-kira itu bener apa ora? Lah yo ngomongi anu wae ngomong karo dengan pelatihnya yang beneran aja. Hati pas ngene aku ora dadi sehat malah asam urat kumat aku. Bang, sama pelatihnya aja. Anu, juk pelatih kowe ya. Heeh, ya wis. Sisan buka wae ya, Bu. Kanca kence semuanya. Kembali lagi di Trigis Lur. Cerita gagasan inspirasine sedulur. Tentu saja di YouTube channel Berbagi Cerita. Itu lapangan iki. Ya, lapangan. Kalau ada pemain Persika sedang berlatih berarti ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Iya. Awake dhewe golek pelatih utamane wae. Ya oke, yo. Dikono latih awake dhewe. Iya. Dan supaya nek andiri iso melu Persika. Aku dhisik wis tau dilatih, Kayak teringat aku. Aneka Satma kok. Heeh. Duduk berdiri. Oh, coba tanya ini ya. Hei, lu di meeting lho, apa-apa? Dekat. Veteran dan Abu di tim Berbagi Cerita. Ini ceritanya mau ngobrol-ngobrol dengan coach Persika dengan Bapak sendiri. Iya, Pak Aris. Apa? Wah, kebetulan sekali. Ini saya baru saja dibohongi sama teman saya. Suruh lari-lari. Ternyata saya enggak. Nah, mungkin minta waktunya sebentar sela-sela latihan ini ya. Bisa ya coach ya? Bisa. Oke. Ya, nanti kita ngobrol di tempat yang enak aja di sana sambil coach bisa mengawasi dari teman-teman. Oke. Ya. Oke. Konco Kence semuanya, kita sudah kerawuan atau sudah ada coach Persika kita. Ya. Yang kita pelatih utama. Kita panggilnya coach saja ya, enggak apa-apa. Ya, Ya, kebanyakan gitu manggilnya. betul. Kita sebenarnya sudah tahu namanya, Wong sudah beritahu, tapi biar konco Kence semuanya lebih kenal, lebih akrab dengan coach, mungkin perkenalan dulu coach. Nama dan juga aslinya dari mana? Iya, nama saya Aris Budi Sulistyo. Saya berasal dari Karanganyar. Tepatnya di perumahan di Jaten. Oh, Jaten. Ya. Asli Jaten coach. Asli Jaten. Iya. Iya. Lah, dulu awalnya gimana coach? Kok bisa melatih Persika itu? Ya, mungkin ini perjalanan panjang, Mas. Iya. Saya sebagai warga Karanganyar, cuman saya belum pernah bermain di Karanganyar. Oh iya. Ya, karena saya mulai profesional itu saya mulainya dari Kudus, mulai dari tahun 90. Tua banget berarti ya? Ya Berarti belum. tua banget. Mulai dari tahun 90 saya sudah ikut profesional, mulai dari ke Kudus, ke Jogja, ke Arema, ke Arseto, bukan ke Arseto. Terus terakhir saya berlabuh di Kediri. Itu jadi pelatih juga. Waktu itu masih jadi pemain. Oh, pemain. Waktu itu masih jadi pemain. 2005 saya di stop jadi pemain, saya untuk menjadi asisten pelatih, dan itu saya sudah berdomisili menginjakkan kakinya di Kediri karena tahun 2001 saya sudah di Kediri. Oh. Dan 2018 kemungkinan karena saya sebagai warga Karanganyar, Ya. Karanganyar sepertinya mau ada tim sepak bola. Karena saya sebagai PNS waktu itu di Kota Kediri, dan karena PNS itu juga didapat dari sepak bola, Gitu. saya minta mutasi dan diamini sama Pak Bupati. Akhirnya saya 2018 saya kembali ke kampung halaman. Iya. Ya itu ceritanya. Sampai saat ini gitu. Sampai saat ini. Itu dulu anu, Coach. Panjenengan dulu juga
dari dasarnya sepak bola itu juga ikut sekolah sepak bola gitu? Iya, jadi waktu kecil saya belum ada SSB, waktu itu belum ada SSB. Saya itu dulu latihan waktu kecil di Kartopuran. Oh, di Solo. Kartopuran Solo, begitu Kartopuran saya ke Wonogiri. Karena di situ di Wonogiri ada otobus, salah satu otobus namanya Tunggal Dara. Mereka membiayai saya sekolah dari SMA, ada di mes, di situ saya digembleng tiap hari saya latihan. Oh. Ya, jadi dari situ saya mulai dididik di sepak bola karier pertama dari amatir itu masih anak-anak di situ. Dan setelah itu tahun 90 saya sudah bisa ikut ke profesional. Posisinya apa, Coach? Waktu saya masih awal-awal bermain saya masih di gelandang. Wih, gelandang. Saya masih di gelandang itu. Podo kowe. Iya, aku turune arep. Kuwi nganggo akhiran anu. Oh, gelandang. Ya, Gelandang kiri kanan? kiri karena saya kidal. Kidal. Iya. Kidal tahu artinya? Apa? Kiri dari lahir. Oh, Berarti gelandang kiri. gelandang kiri. Iya, itu. Dan akhirnya sekarang menjadi pelatih. Kalau mau jadi pelatih bola itu juga apa harus menempuh pendidikan gitu toh, Coach? Ya, pasti. Karena di situ sekarang ada license. Kalau tahun dulu mungkin license-nya nasional Indonesia bisa bikin. Ya. Terus kemarin ada pembaruan lagi, license-nya harus AFC. Jadi dari Asia. Iya. Oh, Asia. Ya, dari Asia. Sekarang level license-nya harus Indonesia bisa nasional. Cuman sudah mengadopsi semua pembelajaran dari yang AFC tadi itu. Jadi ada tingkatannya, ada C, ada B, ada A plus sama A Pro. A Pro itu sudah menangani tim dunia, tim Eropa sudah bisa. Kalau Coach, Saya sementara ini masih baru mau menjajaki, kalau saya masih punya nasional. oh gitu. Karena saya masih mungkin kesibukan dengan kepegawaian ini, akhirnya saya mau ikut license, saya masih terbentur. Waktu. Mungkin nanti kalau ini di Solo sudah pasca pandemi ini sudah mulai berakhir, di Solo sudah ada lagi CFC, saya mau ikut. Saya mulai akan pelan-pelan akan kembali lagi. Di dunia Itu juga kepelatihan. fisik itu enggak, Coach? Kalau fisik lisensi. tidak. Kalau seorang pelatih yang banyak dikembangkan adalah cara mereka melatih, dasar cara mereka melatih, apa yang harus dilakukan di dalam melatih, baik itu latihan teknik dasar ataupun kesehatan. Iya. Termasuk juga penanganan medis kalau ada suatu saat ada pemain cedera apa itu semua ada di situ. Wah, ternyata juga kompleks ya. Kompleks. Iya. Karena yang namanya pelatih itu kan juga harus tahu karakter masing-masing pemain ya. Ya, Iya. itu juga paling susah. Biasanya dari 25 pemain, mereka berasal dari beragam, ada yang dari sana, Iya, dari sana. Menyatukan ini yang paling susah. Karakter mereka masing-masing. Karakter orang Jawa Timur sama karakter orang Jawa Tengah beda. Ini caranya bagaimana tidak Jawa Timur, tidak Jawa Tengah. Jadi tengah-tengah diambil semuanya itu harus bisa menyatukan. Akhirnya Bhinneka itu akhirnya jadi satu kesatuan yang nanti membuat satu tim yang kompak dan solid. Pada khususnya juga Persika ini. Persika kan juga gitu dari tim-tim Lain. Internal. Iya, internal Ya. jadi sih. Usianya masih muda, Iya. semangatnya menggelora termasuk emosional. Emosionalnya. Gitu. Iya. Pernah mengalami gitu, Coach? Maksudnya ada salah satu pemain yang ya pasti ada, Mas. Di situ pasti ada pemain itu mungkin pemain itu ada rasa sebelum dia latihan mungkin kecapean, dia tidak bisa tidur siang, akhirnya pas waktu latihan sore ini ada sedikit benturan, dia emosionalnya muncul. Nah, itu harus nanti kita tanya kenapa emosioi di latihan, kenapa ada begini. Nanti kalau mereka sudah memberikan suatu masukan, saya tadi begini, kita sambungkan. Setelah itu kita cross check sama pemain yang ini, akhirnya biar clear. Hari itu pun juga clear. Itu salah satunya. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Bisa jadi bapak, harus bisa jadi Iya. bapak. Motivasi juga. Ya. Dijak wedangan, umpamane enak sing emosi. Ya, itu Salah satu Bisa. menempuh gitu ya. Berarti song ini, Coach, saya nggak punya uang. Ya, bisa. Nggak jadi bapak ini. jadi bapak. Iya. Orang bapak sing memberikan uang saku sudah ada sendiri. Lah ngomong-ngomong mengenai uang saku. Iya. Itu boleh enggak, Coach? Kalau apa itu ya? Gaji lah, Iya. gaji Gaji. coach itu kisaran berapa gitu boleh enggak?
disampaikan? Mungkin itu privacy, Mas. Oh, iya. Itu privacy. Kalau di Indonesia nominal uang tuh sepertinya masih tabu. Oh, gitu. ya. Beda di Eropa. Iya. Cristiano Ronaldo 5 tahun segini kelihatan karena itu nanti diaudit sama pajak ya, diaudit sama itu. Tapi kalau di Indonesia ini kayaknya dibilang banyak gitu sombong. Dibilang kecil sak nemen lah. Itu hal-hal yang begitu itu akhirnya akhirnya dijadikan privacy aja. Privacy yang penting bahwa saya sekarang seorang PNS di Kabupaten Karanganyar, saya mengabdi Karanganyar, yang terpenting saya diberikan salary itu orang bangeti, itu sudah kita terima dengan senang hati. Ini Itu. urusannya karo hati. Coach, kalau ini kan baru musim-musimnya di Karanganyar kan liga internal ini. Iya. Kan banyak tim juga, Iya. banyak pelatih. Nah, ini nyun sewu kan mereka kan belum berlisensi. Ya. Itu ada nggak dengan maksudnya tips terus apa ya? Ya memberikan motivasi buat arahan mereka lah. ya. Ya. Ya, ini memang kita kedepannya juga begitu, Mas. Jadi wacana-wacana bahwa setiap klub ini harus punya pelatih yang berlisensi. Kalau yang berlisensi mungkin keberatan, dalam artian keberatan karena sementara ini kepelatihan kan baru vakum. Ya. Kepelatihan baru vakum. Mungkin kita mengadakan di internal Karanganyar sendiri ini semacam coaching klinik. Ya. Semacam coaching klinik mungkin 2 hari kita berikan materi. Setiap klub-klub yang itu suruh dia mengirimkan 1 atau 2 silahkan mengirimkan, kita kasih materi cara ngelatih, bentuk bagaimana mereka harus melatih, apa yang harus dilakukan menjelang pertandingan, setelah pertandingan, waktu pertandingan itu. Nanti biar kompetisi internal ini berjalannya seperti kompetisi sungguhan, Iya. kompetisi yang- Liga Indonesia yang yang sungguhan. kita lihat di TV Di TV itu ya. Jadi mereka ada pelatih, mereka tahu nanti mereka latihan itu, oh yang harus saya latih begini, cara mendekati pertandingan nah yang harus saya latih bentuknya kayak gini, jadi tidak acak-acakan. Mereka pelan-pelan harus juga belajar biar progresnya pemain-pemain khususnya yang grassroots ini, yang anak-anak ini ada peningkatan, ada progres. 4 tahun 5 tahun ke depan Karanganyar itu sudah punya pemain yang sekelas-kelasnya ya paling tidak Evan Dimas, Iya. dulu Bambang Pamungkas. Iya. Coach, kalau di ini Persika ini ada berapa pelatih tuh? Kalau di tim Persika ini pelatihnya apa aja gitu? Oh di tim ini? Iya. Kalau di tim ini cuma ada pelatih kepala, asisten, pelatih fisik, pelatih kiper. Pelatih kiper. Oh, Ya. kiper ada sendiri ya, Coach? Ya karena kiper disebut pelatih karena kiper punya spesifikasi sendiri latihan. Oh. Jadi mereka punya lisensi sendiri juga. Oh, gitu. Ya khusus kiper. Sekolah dewe ya. Sekolah Ya. dewe. Bayar dewe. Nah, ini Coach, selama jenengan melatih ini ada pengalaman berkesan nggak melatih siapa gitu sampai saat ini? Dari Tim dulu. atau individual? Individu dulu aja gitu. Ya. Yang sudah nasional gitu. Ya kalau dibilang yang paling berkesan itu Ya. waktu 2003 saya tim yang promosi dari waktu itu masih divisi 1 Ya. naik ke divisi utama itu saya juara 1. Waktu itu saya ikut Persik Kediri. Oh ya. Begitu ikut divisi utama besoknya langsung juara divisi utama Betul. Liga Bank Mandiri kalau Ya. Setelah berjalan saya ikut Champion Asia, itu salah satu pengalaman saya. Waktu itu saya ketemu Ah Jungwan, Iya. strikernya Korea Korea. yang bikin gol lawan Itali. Di situ ada Ah Jungwan. Saya bisa ngerti Yokohama, saya bisa ngerti Shin Tae-yong waktu itu karena saya pernah lawan Shin Tae-yong juga waktu itu. Oh, iya. Dia kaptennya Seongnam All. Iya. Itu kan waktu itu Shin Tae-yong di situ. Walaupun hasilnya tidak begitu menggembirakan tapi saya pernah lawan mereka ke Vietnam, itu salah satu yang menggembirakan. Dan 2008 saya punya prestasi lagi dengan Kediri. Saya final di Solo lawan PSIS. Di situ juara walaupun saya tidak jadi pemain, saya di situ sebagai asisten, tapi itu salah satu prestasi yang sangat luar biasa itu. Prestasinya sami ini. Ya, ya. Semoga bisa membawa Persika Amin. menjadi baik dan Amin. semakin maju Amin. ke depan. Amin. Iya. Anu, Apa? lisensi mun. Heeh. Lisensi itu kalau buat teman-teman yang masih belum punya lisensi ya, Coach, itu biayanya berapa tuh? Untuk ya nek pit motor kan SIM C, SIM ono paling C, rendah. ya, SIM ya, lah, ya, dapat ya, SIM ya. lah gitu. Kalau sekarang paling grassroots itu D itu masuknya
nasional, daerah itu provinsi bisa membuat. Oh. Yang mengeluarkan tanda tangan Asprof. Oh, Asprof. gitu. Ya, yang mengeluarkan tanda tangan Asprof itu berkisaran paling enggak 3,5 juta. 3 juta sampai 3,5 juta. Oh. Ya. Tergantung mereka tidurnya di mana. Oh, mereka gitu. mungkin tidurnya di barak murah lagi. Kalau tidur di masjid juga murah lagi, Iya. Mas. Ya itu tergantung, iya, tergantung itunya. Naik lagi ke tingkatnya, license C AFC itu paling tidak 7,5 sampai 8 juta. Naik ke B sekitar 22 atau 25 juta. Itu ada di Indonesia semua. Ada menyediakan, semua ada Oh, disediakan gitu. di Indonesia, ya. Tak kira harus ke luar negeri gitu. Mungkin kalau buru-buru Malaysia bikin ada, mungkin Oh, biasanya gitu. A yang A license. Kalau di Indonesia belum bikin, ada mungkin di Brunei, di Filipina, di Malaysia, kita akan daftar kita ke sana, harus itu. Ya. Oke. Abu mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Harapannya Persika. Nah, harapannya dari coach untuk Gimana? Persika seperti apa? Coach? Ya, harapan saya Persika paling tidak bangkit dari tidur. Hampir 10 tahun tidak terdengar gaungnya Persika. Ya. Saya sebagai warga Karanganyar sendiri belum pernah mendengar prestasi Karanganyar. Saya bukan jumawa, saya bukan pelatih yang hebat, saya bukan pelatih top, tapi setidaknya mungkin pengalaman saya waktu saya pernah mengelatih di tempat saya berguru dulu, saya tularkan ilmu di sini, tidak usah berpikir prestasi dulu. Yang pasti gaungnya ini masyarakat dan pemain-pemain yang lain itu sudah antusias, Mas. Nah, Untuk tahun ke depan itu satu dulu. Kalau kita berbicara prestasi seperti kalau kita baru lahir, Iya. kita mau lari kenceng, Ya, Kan harus iso. dulu. Step by Melewati step. proses Iya. dulu ya, proses coach. dulu. Ya. Benarnya kayak gitu. Betul, terima Ya. kasih. Kita sebagai supporter Laskar Lawu Ya. namanya itu selalu support untuk Persika, coach. Dan satu, Mas, ya, kebangkitan Karanganyar ini di backup sama Bupati sendiri yang dia seneng bola, gila Seneng bola. bola, dan bahkan ini kemungkinan karena lapangan ini dipakai untuk internal dia nggak bisa main bola ini. Iya. Biasanya dia seminggu sekali main Iya. bola, seminggu sekali main bola. Saya ikut nemeni akhirnya nggak bisa. Kedua, seorang manajer yang total. Persika yang punya slogan ini, tomorrow is today. besoknya adalah hari ini. Hari besok adalah Hari hari ini. Kita datangkan kejayaan besok pada tahun ini. Jadi kudune Persika kuwi 8 tahun lagi konser ditekake iki. Yes. Gitu. Excellent, amazing. Ya. Manajer yang totalitas, bahkan kalau saya melihat sosok dia yang begitu kuat mereka ini, saya akhirnya terinspirasi lagi kembali ke Persik Kediri, karena waktu itu saya punya manajer itu Iwan Budianto, Iya. yang sekarang ada di PSSI. Itu Pak Pre sebagai manajer ini mirip-mirip gitu. Ibaratnya di depan itu tabrak, ayo, tabrak. pokoknya bagaimanapun caranya Persika ini bisa bangkit, Persika bisa punya prestasi. Mau bagaimanapun caranya, saya ikut bertanggung jawab. Disitulah kemantepan hati saya ada duduk sebagai pelatih di Karanganyar ini, di Persika ini. Itulah. Harapan untuk anak didik. Harapan saya, satu, mereka bermain tidak usah berpikir dulu tentang prestasi. Iya. Mereka bermain secara enjoy, mereka melepas, tunjukkan kalian kepada masyarakat Karanganyar, kepada masyarakat Solo Raya bahwa wong Karanganyar ya iso main bola. Iya. Karena ini Enak 100% adalah pemain asli Karanganyar. Nah, itu salah satunya. Jadi mereka menampilkan sebisa mungkin, seatraktif mungkin, karena sepak bola adalah seni. Seni. Jadi seninya harus ditunjukkan, kemampuannya di lapangan, fighting spiritnya juga harus ditunjukkan. Itu. Aku dulu ini belum umur segini mau jadi pemain bola loh. Terus? Tenan. Lah ora ngerti pengalamanku main bola ya. Menit ke 80 coach, saya Iya. tuh sama bela kampung, desa. Saya ganti. Iya. Posisi 2-2. Aku mlebui malah penalti. Kalah tonggoku desaku. Waduh Ini ya dulu juga Ragunan. Oh gitu. Iya. Samping Ragunan atau komplek? Iya.
Saya di kebun binatang. Oh iya. Makanya itu. Oh gitu loh. Saya yang pelatih lomba. Lomba-lomba. Itu ya, Coach, gitu ya, Om. Siap, Nuwun, siap, bisa Mas. ketemu. Ya, mohon Ya. maaf mengganggu Ya. waktunya. Tidak, karena Mas. Coach ini mau lanjut lagi untuk latihan bersama Pokoknya Persika. Persika. Siap, Oke, siap. konco kenje semuanya terima kasih yang masih setia dan selalu menyaksikan kita sampai akhir. Ya. Jangan lupa untuk support channel kita dengan cara Subscribe komen dan like. dan juga share tentunya di YouTube channel Berbagi Cerita. Cerita.